Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ajallil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamana Allahumma naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Fi kitabihi Risalatul Muawanah qala wa 'alaika idza jalasta bit-tahaffudhi 'ala 'auratika wajlis mustaqbilan lil qiblah ala hay'atil khushu'i wal waqari wa la tukthir al-ittiraba wat taharruka wal qiyama min majlisik. Bismillah, Muhammad wa alaika. Dan hendaknya kamu melaksanakan idza jalasta, jika kamu duduk, bitahaffudhi ala auratik, untuk menjaga aurat kamu. Aurat ini ada dua macam. Ada aurat di sholat, fi sholat. Ada aurat di luar sholat. Aurat, al-aurat fi sholat yaitu ma yajibu satru, yang wajib ditutup. Al-aurah kharija sholat ma yahrumun nadhar ilaih, yang haram dilihat. Karena itu auratul amah fi sholat itu ma baina surra wa rukbah. Yang dibahas adalah sahnya sholat yang wajib ditutup. Tapi aurat ada di luar sholat ma yahrumun nadhar ilaih, apa yang haram untuk kita lihat. Faham? Apa yang haram kita lihat. Wajahnya perempuan aurat. Kalau membuat fitnah, ijma' ulama. Kalau membuat fitnah, kalau isolah tidak termasuk aurat. Ya, wajhul bar'ah fi shalah laisa bi aurat. Lakin kharij shalah min al aurah. Karena itu wajib satruh, wajib untuk ditutup. Karena bisa membuat fitnah. Apa fitnah? Orang yang memandang akan bersyahwat. Kembali ma yahrumun nadhar ilaih, aurat yaitu yang haram untuk dilihat. Paham ya? Karena itu jumhur ulama menyatakan wajah ini aurat, kecuali Imam Malik. Imam Malik menyatakan wajah laisa min aurah, bukan termasuk daripada aurat, illa, kecuali kalau ada fitnah. Kalau bisa, artinya umur 80 tahun, kempong lagi. Paham ya? Tidak mungkin orang akan syahwat ngelihat ini. Paham tuh? Melihat al-amrad, ada laki-laki yang bisa membuat syahwat misalnya, itu termasuk haram melihat tuh. Ma yahmurun nadhar ilaih, karena itu aurat. Paham ya? Karena itu termasuk aurat. Yang haram dilihat itu adalah aurat. Kalau di dalam sholat yang wajib untuk ditutup. Wajib untuk ditutup. Jadi kadang-kadang kita menyatakan, oh buktinya di sholat, lain. Nanti kalau dikatakan sama yang di sholat dengan yang di luar sholat, la auratul amah, ya apa? Berarti nggak apa-apa itu, pakai ma baina surra wa rukbah aja keluar di mana-mana. Ya lain ya. Nah, itu harus dipahami fikihnya. Udah menjadi satu ketetapan ya. Ma yahrumun nadhar ilaih, yahrumu al-kashf, yahrumul kashfu anhu.
apa yang diharamkan untuk dilihat, dilarang untuk dibuka, bisa dilihat. Kamu ngelihat aurat, haram. Kamu buka aurat kamu, haram untuk dilihat, ya haram. Karena itu minimalkan untuk membuka aurat, illa li hajah, kecuali kalau hajat. Apa di antara hajat tadi itu? Ya buang hajat, jelas. Pakai pempes intinya, nggak mungkin. Untuk apa? Oh, untuk tadawi, untuk berobat, untuk berobat, atau untuk jadi saksi atau yang lainnya. Itu ada dalam ilmu fikih tadi itu. Ma yahrumun nadhar ilaih yahrumu massuh. Yang haram dilihat itu juga haram dipegang. Ana merem tapi ana pegang, haram juga, nggak boleh itu. Di tempat gelap dipegang, ana nggak ngelihat sama sekali, tetap nggak boleh. Nggak boleh, ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Orang beriman laki jaga matanya, jaga juga kehormatannya. Kenapa? Karena dari penglihatan yang tidak terkontrol, entar lagi yang bawah nggak terkontrol. Karena itu perempuan ngelihat orang laki bagaimana? Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan juga kepada orang-orang perempuan yang beriman tuh, suruh mejamkan matanya, jangan ngelihat laki, dan jaga juga bawahnya. Kenapa? Akan terjadi bahkan perselingkuhan punya suami gara-gara an-nadhar, ngelihat tuh. Iya, karena itu nggak boleh juga perempuan ngelihat laki. Kalau ada fitnah itu nggak boleh, bahaya. Ya. Wajlis mustaqbilan lil qiblah. Kalau duduklah kamu dalam keadaan mustaqbilan lil qiblah, menghadap kepada kiblat. Tapi jangan semojong menghadap kiblat. Menghadap kiblat ala hayatil khusyu' wal wagar. Dalam bentuk yang khusyuk, duduknya itu yang sekiranya penampilannya itu khusyuk dan dalam keadaan tenang. Faham nah? Menghadap kiblat tapi nggak ada adab, ya percuma aja. Karena itu kalau anda mau baca maulid, kalau itu menghadap kiblat lebih afdal. Baca Quran menghadap kiblat lebih afdal, tapi duduknya ala hayatil khusyuk, ala hayatil khusyuk. Wala tukthiril ittirab wa taharruk. Jangan kamu banyak bergerak, goyang-goyang terus, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, tolak-tolak, gerak itu gerak ini, wal qiyam, berdiri min majlisik. Jangan, itu nandakan ente enggak khusyuk, ente juga mengganggu kekhusyuan orang. Majlis taklim bingung itu bingung ini, jalan sana jalan ini, sis mahalik, duduk, jangan banyak gerak. Kenapa? Karena bentuk badan kamu itu dalil daripada isi hati kamu. Dengarkan baik-baik ini. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ahadan yusalli wa ya'bathu bi lihyatihi. Faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Nabi pernah ngeliatan ada orang sholat main-main jenggotnya. Kata Nabi,
Kalau hatinya orang ini khusyuk, khusyuk anggota badannya. Ini berarti hatinya enggak khusyuk. Anda lihat kadang-kadang orang belajar ngelihat HP itu, enggak khusyuk, ini enggak hadir hatinya. Hah? Kemudian kadang-kadang bawa pulpen, bawa kertas tapi gambar macam-macam. Ini enggak khusyuk hatinya. Enggak hadir ini hatinya. Jadi kau kalau jadi guru ngelihati muridnya nih. Khusyuk itu akan bisa nampak dari bentuk badannya, dari seriusnya. Goyang-goyang nggak khusyuk biasanya itu. Nah, law khasha'a qalbu hadha khasha'a jawarihum. Tafadhal Ustaz. وإياك والإكثار من الحق والتمطط والتجشؤ والتثاؤب في وجوه الناس وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيك. وإياك أي واحذر, hati-hatilah, wal ikthara minal haq, memperbanyak garuk-garuk. Wah, ini gak khusyuk ini orang gak khusyuk, ini sudah tamatut wal haq itu dilala ala dhajar wal malal. Ini sudah mulai bosan. Ini sudah mulai bosan. Halaman berapa? Halaman berapa itu? Ya. Kenapa nih, Bang? Jadi bisa kelihatan itu nanti. Yang hadir ini serius apa enggak bisa kelihatan. Nanti banyak garuk-garuk. Enggak ada gatal, garuk-garuk ada beda. Kemudian tamatut. Tamatut itu ngulet. Ada gini. Ini di muka orang nih, di majelis, jangan banyak apa ngulet ya, bahasa ini apa? Hah? Riya. Wat tajassu. Tajassu itu kelekean apa? Hah? Senggawa ya. Sendawa. Ya. Ini sapi bola. Itu di kandang banyak gitu itu di majelis. Masya Allah. Lebih parah lagi nyentut ya. Wat tata'ub, menguap, kelangkopan. Subhanallah. Ya. Wat tata'ub. Ya, karena itu kita harus tahan. Mau menguap itu tahan, tolak. Kalau enggak baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Itu akan menjadi otomatis itu jadi pada diri nanti. Itu yadul anak kaslan, khalas. Kamu berarti orang yang malas. Jaga itu di hadapan manusia. Wa idza akhadaka tata'ub, lah kalau memang sudah ngantuk beneran, dia tadi itu sehingga harus menguap tadi itu, fadha' yadakal yusra, tangan kanan kamu taruh ala fika, di atas mulut kamu. Kalau bisa jangan ini ya, jangan ini salaman sama orang, yang menjijikkan, yang menjijikkan. Ya, idza tata'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi wa la yaqulu fa inna syaitana yadhaku minhu. Kalau kamu menguap di falyadfa'hu, ada riwayat falyadfa'hu, tolak supaya
diteruskan saat ngantuknya nanti, saat tidurnya. Hah? Kalau memang harus gitu, taruh tangan kiri di atas mulutnya. Jangan sampai ada suara. Oh, ini kadang di majelis ada gitu, ngerusak itu orang itu. Kenapa? Fa inna syaitan yadhaku minhu. Hah? Karena sesungguhnya setan akan tertawa, bahagia melihat itu. Kenapa? Ini nggak akan konsentrasi. Dengar, inti hadir majelis ini, inti nguap, nggak akan konsentrasi inti. Nggak akan. Setan sudah akan merasa bahagia kalau situ. Inti qiyamul lail, baru bangun berat untuk qiyamul lail, tolak. Jadi sebetulnya kalau kepingin hilang, kalau orang dulu itu saudara dibantu dengan kopi itu. Untuk membantu apa? Untuk membantu ngurangi tidur. Kalau sekarang membantu untuk tambah nikmat rokokan ya. Lain. Untuk bantu ngurangi tidur, karena bagi mereka memperbanyak tidur rugi. Dia akan tidur itu seperti orang yang mau makan, tunggu lapar. Seperti orang mau kencing dan berak, tunggu kalau sudah dalam keadaan mepet. Begitu orang dulu, sehingga full ibadah. Tidurnya sekedar banyak ibadah. Kalau kita enggak, ibadahnya sekedar banyak tidur. Lah kalau kita ini sebetulnya kopi kadang-kadang enggak ngefek ya. Caranya jangan diminum kopi. Buat kopi yang panas, campur dengan jahe. Kalau sudah ngantuk, siramkan ke mata sampean. Hilang itu sudah. Alhasil, jangan sampai terbawa ketika kamu serius ibadah, cari ilmu dengan perilaku-perilaku ini semuanya di hadapan orang. Jangan model begini. Ini nunjukkan Anda tidak bernilai ya. Anda misal Anda ini komandan jenderal, di hadapan bawahan Anda kelangopan terus, ini bawahan Anda tertawa, Anda tidak berwibawa. Nah, Anda tidak berwibawa. Atau misalnya banyak garuk-garuk, Anda akan jatuh martabatnya. Nah, begitulah Anda kalau jadi ustadz, muallim itu atur dalam hay'ah khusyuk, dalam hay'ah yang sekiranya kamu itu muhab ya. Nah, terus Ustaz. Wa iyyaka wa kasratad dhahki fa innahu yumitul qalba wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka at-tabassum faf'al wa la takum min majlisika hatta taqula subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waqad warada anna man qala dhalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Wa iyyaka wa kasratad dhahki, hati-hatilah kamu dengan banyak tertawa. Boleh kamu baca dhahik, boleh kamu dhahik. Hati-hati. Bukan tidak boleh tertawa ya, banyak tertawa jangan. Kenapa? Fa innahu yumitul qalb. Fa innaha tumitul qalb atau fa innahu ad-dhahik ya. Karena banyak tertawa itu bisa matikan hati. Ya, karena ada riwayat itu wa iyyaka wa kasratad dhahki fa innadh-dhahka tumitul qalb. Hati ini Pak, ada yang disebut hati yang hidup, ada yang hati yang mati. Karena itu Allah bahasakan orang kafir ini yang diajak Islam sama Nabi itu adalah orang-orang yang mati, bukan mati badannya, tapi mati hatinya. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Kamu Muhammad tidak bisa memperdengarkan dakwanya kamu kepada mayit-mayit,
padahal mereka masih hidup. Dan kamu juga tidak bisa memperdengarkan dakwahnya kamu kepada orang yang tuli padahal mereka mendengar. Ya, ini ibarat daripada mati hati, tuli hati. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kalau kamu memanggil, berbicara kepada orang yang hidup, pasti menyambut panggilan kamu. Tapi yang kamu panggil ini, yang kamu ajak bicara ini adalah orang yang mati. Fulan, diem aja. Wa narun law nafakhtaha adaat walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Api itu kalau semenjak ada titik apinya kita tiup, bara lagi. Tapi kalau sudah mati titik apinya jadi debu, maka berhamburan itu debunya. Begitulah orang kalau masih ada cinta sama Allah, dirangsang, timbul lagi semangat ibadahnya. Cinta sama Nabi, baca maulid, timbul lagi cintanya Nabi. Tapi kalau baca maulid sudah jadi debu, ya udah. Jangan-jangan nggak seneng sudah dengan bacaan maulid, seneng dengan lagu. Nggak normal jadinya. Kalau orang laki normal itu diceritakan perempuan yang cantik ada selera, pingin ketemu, pingin tahu, tanya alamat mungkin, mau mana kawin, gitu ya. Normal itu, normal. Tapi diceritakan perempuan ya nggak syahwat, nggak normal ini. Diceritakan makanan yang lezat, pingin ngerasakan, itu normal. Kalau diceritakan makan lezat nggak pingin, nggak normal ini. Diceritakan Nabi, kok nggak tambah cinta ya, nggak rindu, nggak normal intimannya. Diceritakan surga, kok nggak semangat ya. Diceritakan neraka, kok nggak takut ya. Padahal ngeliat film horor itu semuanya buatan, itu ngefek, takut hati. Lu masa firmannya Allah, firmannya Nabi ngirakan neraka nggak takut? Nggak normal itu. Kan? Nah, karena itu ada hayatul qulub, ada mautul qulub. Ada mautul qulub. Sebagaimana ada basarul qulub, ada amal qulub. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya yang buta, buta kepalanya, hatinya yang buta. Karena itu buat hati ini hidup. Di antara sebab hati ini mati, banyak tertawa. Banyak tertawa. Saya mau tanya, kalau ada orang dalam penjara divonis 1 bulan lagi akan mati atau setahun lagi akan dihukum mati, dieksekusi, banyak tertawa? Enggak, banyak nangis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wasiat sama keluarga, jangan lupa doain anak kalau anak mati. Semua diurusi. Lu Anda sebelum hidup udah divonis mati kok. Di atas dunia nih, Anda sebelum wujud mulai udah divonis kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah kok banyak tertawa? Kan model. Ini sama dengan orang yang dimasuk penjara divonis mati, tinggal nunggu waktunya, kemudian dia tertawa, joget. Nggak waras tuh. Nggak waras itu orang. Anda lahir di atas dunia untuk apa sih? Untuk Anda mati. Walitablu ajaran musamma. Karena itu pernah Nabi SAW mendapatkan ada beberapa orang sahabat itu lagi banyak tertawa. Datangi sama Rasulullah. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan sedikit tertawa, banyak nangis. Inti nggak pernah ngelihat neraka, inti nggak pernah tahu ngelihat bagaimana azab kubur,
bagaimana wajahnya malaikat Israel Munkar Nakir. Ente nggak tahu itu, aku tahu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, sedikit nangis, sedikit tertawa, banyak menangis. Nabi tahu itu semuanya. Naam. Wa in istata'ta an taj'ala dhihkaka tabassum faf'al. Kalau kamu tadi itu bisa menjadikan tertawa kamu itu hanya senyum, maka bersenyum aja. Jangan kohkoha. Jangan dengan kohkoha itu tertawa terbahak-bahak. Waduh, lepas begitu ya. Seperti hidup di tengah hutan atau ada di tengah padang pasir lah. Tabassum. Itulah Nabi SAW, dihkuhut tabassum. Nabi itu tertawanya tabassum. Ya, tabassum. Nah, jadi tertawanya Nabi itu tidak sampai lepas. Kalaupun tertawa kita ini lepas, Nabi cukup sekiranya senyum sampai kelihatan gerahamnya. Ini begitu ya, dijaga sama Nabi SAW ya. Nah, wala taqum min majlisik, jangan kamu itu berdiri di majlis kamu sampai kamu baca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diriwayatkan yang baca ini ketika bangun dari majlis maka Allah ampuni dosanya. Ketika di majlis itu ada perlakuan dosa, ada perbuatan dosa, tapi dosa antara dia dengan Allah loh ya. Kalau dia ngumpat orang, ngerasani orang, ya minta maaf. Tapi misal di majlis itu ada merasa sombong, ada merasa ujub, ada merasa itu, nah kita baca ini insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.